Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM D1B1200028. Saya dari jurusan Agroteknologi kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 4 soal kuis dari mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Pertanyaan nomor 1, apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan dari laboratorium? Jadi jawabannya itu persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan dari suatu laboratorium harus bersifat valid serta harus memiliki nilai minimal bias. Bias itu merupakan nilai error. Nilai error atau bias dapat bersumber dari lapangan ataupun laboratorium. Untuk meminimalkan bias tersebut, maka pendekatan saat sampling harus dikerjakan agar gap bias atau error tersebut rendah. Untuk soal yang nomor 2, hal-hal yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jadi jawabannya yaitu hal-hal yang menjadi perhatian serius atau yang menjadi hal yang penting yaitu koleksi dan penanganan sampel, kemudian kontaminasi, kemudian penyimpanan atau perlindungan sampel, waktu tunggu sampel, subsampling sampel tanah, batas deteksi, dan pelaporan hasil dan estimasi ketidakpastian pada sampel. Soal nomor 3, jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jadi pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan gravimetri, titrimetri, analisis kolorimetri, spektrofotometri, dan atomic absorption spektroskopi. Nah, untuk gravimetri merupakan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit, yaitu berupa bentuk padat, cair, ataupun ion berdasarkan masanya. Kemudian titrimetri. Larutan titrimetri digunakan untuk konversi kimia yang pasti dan lengkap dengan bahan yang akan diukur. Kemudian analisis kolorimetri adalah metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Kemudian spektrofotometri menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel dan setiap senyawa dalam larutan menyerap atau mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu, serta atomic absorption spektroskopi merupakan metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitatif dari unsur-unsur logam dan metaloid. Soal nomor 4, apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Jadi jawabannya seperti yang saya katakan tadi di soal nomor 3, spektrofotometri adalah teknik standar untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel dan setiap senyawa dalam larutan menyerap atau mentransmisikan cahaya pada gelombang tertentu. Kemudian spektrofotometri serapan atom merupakan suatu metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi saya. Itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum